saja orang-orang kafir itu akan berkata, ini semuanya hanyalah sihir yang nyata. Al-Quran surat Hud ayat 7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung al-ma' atau air. Karena istilah air dalam Al-Quran itu banyak banget. Salah satu yang populer adalah yang paling sederhana adalah al-ma'. Bagaimana Allah menjelaskan tentang air dalam ayat ini? Allah menjelaskannya bahwa arasy Allah di atas air. Kenapa Allah menjelaskan arasy Allah di atas air? Salah satu hikmah tafsirnya adalah berarti air itu penting. Karena segala yang berkaitan dengan Allah atau yang berkaitan dengan arasy Allah berarti itu sesuatu yang penting. Allah pernah menyinggung tentang arasy, misalnya malaikat-malaikat yang membawa arasy, kemudian hijab-hijab yang menutupi arasy, kemudian air yang di atasnya arasy. Berarti segala yang berkaitan dengan arasy adalah sesuatu yang penting. Allah di sini pengen kita tuh punya semangat untuk lebih aware dan lebih memperhatikan tentang masalah isu air. Sampai Allah mengatakan di atas air itu, arasy itu di atas air. Berarti air itu penting banget. Cuman kita belum punya kemampuan untuk mempertanyakan maksudnya apa. Ini kajiannya lebih dalam dan dia ada hubungannya dengan teori akidah dan malah kontroversi. Kita nggak bahas tentang arasy dan segala macam, kita bahas tentang airnya. Kenapa Allah menggunakan istilah air untuk menggambarkan arasy di atas air? Berarti kata para ulama tafsir, air itu termasuk salah satu di antara makhluk yang paling istimewa. Dan ayat ini kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqa as-samawati wal ardh." Adalah Allah, tidak ada sesuatu pun yang selain Dia. Dan arasy-Nya berada di atas air. Kemudian Dia menulis dalam hadzikr atau lauhul mahfuz segala sesuatu. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dan derajat. Jadi bahwa arasy itu di atas air, ada ayatnya, ada hadisnya, dan hadisnya juga hadis yang derajatnya tinggi, yaitu hadis Bukhari. Ini menunjukkan bahwa masalah air ini penting. Harusnya Allah bilang aja arasy itu. Kenapa harus disebutkan arasy di atas air? Dan kemudian dijelaskan lagi selain arasy di atas air ada fenomena-fenomena besar di alam gaib. Fenomena apa? Fenomena lauhul mahfuz, di mana segala takdir ditulis di sana. Fenomena al-qalam, fenomena pena. Ini kan berarti yang lagi dibahas ini hal-hal yang besar. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis yang lain, para ulama kemudian menyebutkan satu hadis lagi untuk memperjelas hadis yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktubul qadar, ma kana wa ma huwa kain ilal abad." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Lalu dia berkata kepada al-qalam, tulislah. Kemudian pena itu bertanya, apa yang aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir dengan segala sesuatu apa yang telah terjadi dan akan terjadi hingga hari kiamat. Para ulama kemudian menambahkan, setelah Allah menciptakan